Tara berencana ikut keanggotaan gym. Cuma ada 3 gym di daerah tempat tinggalnya. Yang pertama, Iron Muscles Gym. Yang kedua, Stronger You Gym. Dan yang ketiga, Fit for Life Gym. Nah, coba lihat ketiga gym itu. Yang mana yang harus dia pilih? Lihat lemari handuk bersih di Stronger You Gym. Kayaknya nggak bersih deh. Bukan pilihan yang baik, kecuali kalau Tara suka kuman. Dan lihat treadmill di Fit for Life Gym. Udah rusak tuh. Bisa-bisa terjadi kecelakaan waktu dipakai. Jadi, Tara harus pilih Iron Muscles Gym. Ellie dan Ollie lagi nyari hotel bagus buat liburan bareng anak anjing mereka. Setelah lihat-lihat beberapa tempat di internet, mereka menentukan pilihan ketiga hotel. Coba lihat masing-masing websitenya. Mana yang harus mereka pilih? Kamu lihat watermark stok foto di foto-foto website hotel pertama? Itu berarti mereka scam. Hotel kedua kayaknya pilihan yang bagus, soalnya bintang 5. Tapi lihat nggak tanda kecil di website itu yang bertuliskan hewan peliharaan dilarang. Mereka nggak bisa bawa anak anjing ke sana. Jadi mereka harus pilih hotel yang ketiga. Jack dan Joe pergi camping di hutan. Selagi mencari tempat terbaik untuk mendirikan tenda, mereka nemu sungai dan cuma ada satu jembatan untuk menyeberang. Tapi, begitu mereka menginjakan kaki ke jembatan itu, seorang monster muncul di depan mereka dan berkata, "Aku akan mengizinkan kalian lewat kalau kalian menjawab teka-tekiku. Aku tidak diketahui sampai ditentukan, tapi kamu merindukanku saat aku pergi. Apakah aku?" Jawabannya, waktu. Hillary sedang duduk di kamar hotelnya saat ada yang mengetuk pintu. Dia membukanya dan melihat seorang pria yang belum pernah dilihatnya. Pria itu berkata, "Oh, maaf ya, aku keliru. Kukira ini kamarku." Lalu pria itu berjalan balik ke lift. Hillary langsung mengunci pintu dan menghubungi security hotel. Kenapa Hillary securiga itu ya? Pria itu mengetuk pintu hotel. Mana ada yang mengetuk pintu kamarnya sendiri di hotel? Kapten Bondan sedang berlayar dengan krunya. Suatu saat ketika dalam pelayaran, 2 pelautnya berdiri di sisi berlawanan di kapalnya. Salah satunya melihat ke arah barat dan yang lain melihat ke arah timur. Tapi saat itu juga mereka bisa melihat satu sama lainnya dengan jelas. Kok bisa? Kedua pelaut itu saling berhadapan di kedua ujung kapal. Newton dan Carey adalah profesor sejarah di planet Q. Untuk menyelesaikan penelitian mereka tentang bumi, mereka harus menjelajahi tempat yang orang-orang bumi sebut sekolah. Di sana, mereka menemukan secari kertas yang berisi angka dengan tulisan tangan. Tapi mereka nggak yakin itu angka berapa. Newton bilang itu 6, tapi Carey bilang itu 9. Siapa yang benar? Kamu lihat titik kecil di sini, berarti angka itu 9. Jadi, Carey yang benar. Wilayah pegunungan berkabut kerajaan Andolia dihuni oleh naga paling ganas di dunia. Raja mengutus prajurit Samuel untuk menjalani sebuah misi guna mencari dan mengalahkan naga itu dan mengambil kembali emas yang dicurinya di masa lalu. Jadi, prajurit Samuel naik ke kudanya dan tiba di gunung setelah perjalanan panjang. Begitu sang naga melihatnya, dia bilang, kalau prajurit Samuel tahu jawaban dari ketiga teka-tekinya, dia akan meninggalkan gunung itu beserta emas-emasnya. Teka-teki pertamanya adalah, kulitku lembut dan rapuh, aku tumbuh perlahan dalam lumpur. Aku berbahaya sekaligus indah. Kalau tidak hati-hati, aku bisa membuatmu berdarah. Apakah aku? Jawabannya, duri. Kamu cerdas prajurit Samuel, kata sang naga. Ini teka-teki keduanya.
Aku adalah sebuah kotak yang menyimpan kunci tanpa gembok, tapi bisa membuka hati dan jiwamu. Apakah aku? Jawabannya, piano. Tinggal satu teka-teki lagi untukmu. Tapi hati-hati, kalau kamu tidak bisa menjawabnya dengan benar, kerajaan ini akan jadi milikku. Saat kamu pergi ke hutan, kamu bisa mendapatkanku. Kamu membenciku, tapi kamu ingin sekali menemukanku. Kamu pulang bersamaku karena tidak bisa menemukanku. Apakah aku? Jawabannya, serpihan kayu. Laptop Annie ketinggalan di asrama, tapi dia butuh itu untuk ngumpulin tugas. Ibunya Annie punya laptop di ruang belajar, tapi ada passwordnya. Tapi Annie cerdas, dia bisa dengan mudah memecahkan passwordnya. Gimana caranya? Coba lihat lemari buku di ruangan itu. Beberapa buku punya huruf di sisinya, alih-alih judul. Di buku ini ada huruf A, yang ini N, ada N lagi di sini, dan ada huruf I di buku ini. Lalu ada E di sini. Jadi passwordnya adalah Annie. Profesor Guillermo adalah kepala sekolah akademi superhero. Dia juga bertanggung jawab untuk mengadakan ujian guna memilih murid baru akademi itu. Ada 3 murid tersisa yang sukses sampai ke bagian akhir ujian tahun ini. Untuk bisa lolos ujian, mereka harus menunjukkan kemampuan istimewa mereka ke Profesor Guillermo. Kemampuan murid pertama adalah menghilang, murid kedua bisa membuat objek terbang, dan murid ketiga bisa membengkokkan logam dengan kekuatan pikirannya. Tapi Profesor Guillermo sadar salah satunya imposter. Yang mana ya? Coba perhatikan objek yang dibuat melayang oleh murid kedua. Kamu lihat tombol on-off kecil di sini, berarti itu cuma perangkat elektronik yang bisa terbang. Dia impostornya. Jane ikut kuis Who Wants to be a Billionaire. Dan tinggal satu pertanyaan lagi untuk meraih hadiah 1 miliarnya. Pertanyaannya adalah, aku membawa Serenity. Dan aku bermain di antara stars. Tapi aku hidup di dalam misery. Dan kamu bisa menemukanku di belakang bars. Aku bersekutu dengan thieves dan villains. Dan aku ditemukan di prison. Tapi aku tidak akan ke pengadilan karena ada lebih dari 1 di antara masa. Apakah aku? Jawabannya huruf S. Pertanyaan yang sulit. Dylan mau beli mobil baru. Penjualnya memberikan 3 pilihan. Mana yang harus dia pilih? Coba lihat pintu di mobil pertama. Catnya mengelupas tuh. Gak mungkin kan Dylan pilih mobil yang udah rusak? Velg mobil ketiga ini retak. Ini juga gak bagus. Jadi dia harusnya pilih mobil kedua. Catherine punya 4 putri, masing-masing putrinya punya saudara laki-laki. Jadi ada berapa anak Catherine? Tiap putrinya punya saudara laki-laki yang sama. Jadi anak Catherine ada 5. Rachel dan Ashley teman baik, tapi salah satunya tinggal di Jepang, sementara yang lain tinggal di Amerika. Rachel membeli gelang persahabatan untuk Ashley dan ingin mengirimkannya. Tapi supaya gelang itu bisa aman sampai ke Ashley, Rachel harus memasang gembok di paketnya. Rachel punya gembok, Ashley juga. Tapi mereka nggak punya kunci untuk gembok milik temannya. Gimana mereka bisa memastikan gelang itu nggak dicuri? Rachel harus memasang gembok ke paket itu dan mengirimkannya ke Ashley. Lalu Ashley harus memasang gemboknya ke paket itu dan mengirimkannya kembali ke Rachel. Rachel bisa membuka gembok miliknya dan mengirimkan paket itu lagi ke Ashley. Marla pergi ke supermarket dan membeli selusin telur. Saat perjalanan pulang, semua telur pecah kecuali 3. Berapa telur yang tersisa?
Jawabannya ada di pertanyaannya loh, dia punya 3 telur.